warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, berkhusus kepada para muallif, para musannif yang kitabnya kita baca ataupun tidak kita baca, khusus untuk Syekh Abdillah Rifai. Khusus mudah-mudahan juga wabah corona cepat hilang, cepat lenyap dari muka bumi, sehingga kehidupan normal sebagaimana sedia kala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa talaban lisyifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 26 yang agak bawah. Wadzarbus tsani itu ya, masih bab nakirah dan ma'rifat. Sekarang yang ma'rifat. Wadzarbus tsani, dan bermula bagian yang kedua daripada jenisnya isim. Al-ma'rifatu itu isim ma'rifat. Al-ma'rifatu itu isim ma'rifat. Wahia, dan bermula ma'rifat. Ma itu isim. Wudhi'a, yang dibikin. Gampangannya begitu. Wudhi'a, yang diletakkan apa ma. Liyusta'mala, supaya bahwa. Krono arep yento dianggu apa ma, supaya bahwa digunakan apa ma, fi wahidin, di dalam satu penggunaan, bi ainihi, dengan zatnya ma. Jadi bagian yang kedua daripada isim, kemarin kan isim ada isim nakirah, ada isim ma'rifat. Kemarin isim nakirah udah dijelaskan, ibaratnya secara simpelnya adalah kullu ma saluha dukhulul alifi wal lam alaihi, kan gitu. Nah, sekarang isim ma'rifat itu secara definitif ma wudhi'a liyusta'mala fi wahidin bi ainihi. Isim yang dibikin, gampangannya yang dipergunakan untuk satu nama atau satu kata benda. Ya, nanti umpamanya isim alam atau nama zaitun. Zaitun ya udah dipakai memang untuk satu nama, namanya seorang laki-laki, bentuknya seperti ini, yang diberi nama Zaid. Itu kalau isim ma'rifat, dalam arti isim alam atau nama. Contoh yang lain umpamanya nanti ini sebagai gambaran dulu ya. Kan isim dhamir ada 3 jenis. Misalnya dhamir untuk mutakalim, ana atau nahnu, kan gitu. Ya saya, kan gitu kan. Maksudnya orang yang berbicara. Ada juga anta, kamu. Nah, kamu ini kan gak ngembet kemana-mana. Khusus orang yang diajak bicara. Atau mungkin yang dibicarakan, dia, huwa umpamanya. Nah, itu kan sasarannya jelas gitu loh maksudnya. Ma wudhi'a liyusta'mala fi wahidin bi ainihi. Beda kalau nakirah. Umpamanya kemarin rajulun, laki-laki. Ya, laki-laki ini bisa mengena untuk siapa saja, kan gitu. Nah, tapi kalau saya umpamanya ana, itu adalah khusus mutakalim itu maksudnya. Maka jenisnya pun banyak. Wahya, dan bermula isim ma'rifat. Huna, di sini dalam kaitannya ma'rifat nakirah dan kaitannya ilmu nahwu gitu loh. Karena ma'rifat juga ada juga dalam ilmu tauhid.
Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis tikoni, kan gitu. Ma'rifat juga, ma'rifatullah, mengenal Allah. Tapi ma'rifat yang dimaksud di sini itu dalam ilmu nahwu, gitu loh. Sittatu anwa'in itu ada 6 beberapa macam. Mutafawitatun yang berbeda-beda, yang berjenjang, fit ta'rifi di dalam kemakrifatannya. Jadi kadar makrifat itu pun beda-beda. Kan nakiroti seperti isim-isim nakiroh. Al-mudmaru yaitu, itu badal daripada sittatu anwa. Al-mudmaru yaitu isim mudmar. Wa yuqalu dan disebut gampangannya lahu bagi mudmar apa ad-dhamiru, apa nama ad-dhamir, aidon khali juga seperti mudmar. Jadi yang pertama adalah isim mudmar. Nama lain daripada mudmar adalah dhamir, itu maksudnya wa yuqalu lahu ad-dhamiru. Diucapkan bagi al-mudmar adalah ad-dhamir. Lafadz mudmar min azmartus syai'a, min azmartus syai'a idza akhfait, min azmar idza akhfaituhu wa satartuhu, terambil dari kalimat azmartu, menyembunyikan siapa saya, asyai'a pada sesuatu. Maknanya azmartus syai'a idza akhfaitu, jika ya menyembunyikan, akhfa itu nutupi, menyamarkan siapa saya hu pada syai', wasatartu dan menutup siapa saya hu pada syai'. Jadi kata-kata, nah ini kalau nanti kalian buka kamus bahasa Arab ya, kamus seperti Mukhtar Sikha atau Al-Munjid, nah itu nanti kalian umpamanya ya seperti itu aja, mudmar gitu ya. Ini cara pengenalannya. Mudmar nama lainnya, ini isim ma'rifat kan ada 6 gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah yang pertama adalah mudmar. Nah udah, saya sekarang agak di bawah. Mudmar yang dimaksud, mudmar ini punya mudmarun ya, punya pembanding namanya dhamir, itu nama lainnya. Nah 2 kata ini itu terambil, ini sebagai pemula ya. Maksudnya ntar kalian kalau membuka kamus-kamus yang kamus itu bahasa Arab seperti Mukhtar Sikha, Munjid, itu nanti pasti ada keterangan. Nah ini musonif ini melatih kita supaya kita ini belajar kamus bahasa Arab. Itu min azmartu asyai'a, maknanya adalah idza akhfaituhu wasatartuhu. Nah ini terambil dari bahasa Arab azmartu syai'a, saya menyimpan sesuatu. Maknanya azmaro idza akhfaituhu. Ini kan dari kata-kata akhfa yukhfi, wasatartu menutupi. Jadi kalau ditutupi itu nampak apa enggak? Enggak nampak, tapi ada apa enggak? Ada, tapi tidak nampak. Nah, dhamir itu bukan Zaid, bukan fulan, tapi saya, dia, atau kamu. Saya, kamu, atau dia, itu namanya dhamir. Kalau bahasa Indonesianya kata ganti itu maksudnya. Nah nanti ibaratnya penjabaran yang seperti itu penting, apalagi sebagai pemula. Itu maksudnya dhamir. Idza akhfaituhu wa satartuhu wa itlaquhu, dan bermula mengucapkan mudmar alal barizi atas dhamir baris. Dhamir itu nanti macam-macam, ada dhamir mustatir, ada dhamir baris. Dhamir baris
pakai zai. Barizun itu maksudnya dhamir yang jelas, yang nyata. Tawassuun itu sebagai tawassuk leluasa. Ya gampangannya dhamir itu dhamir baris padahal ada dhamir mustatir gitu loh. Wahwa dan bermula mudmar atau dhamir a'rafuha itu paling makrifatnya 6. Paling makrifatnya ma'arif, isim-isim makrifat yang paling makrifat itu adalah isim dhamir. Ingdal jumhuri, menurut jumhur. Jumhur itu mayoritas ulama. Wa a'rafu asnafihi, dan bermula paling makrifat bagian-bagiannya mudmar. Al mutakallimu itu mutakallim, pembicara. Saya atau nahnu, ana atau nahnu. Tsummal mukhatabu, kemudian mukhatab, orang yang diajak bicara. Udah segitu dulu, satu poin. Jadi isim dhamir yang ada 6, pertama isim ma'rifat yang ada 6, nanti dhamir, nama, alam dan seterusnya. Itu yang paling ma'rifat adalah isim dhamir. Ini menurut ulama jumhur. Nanti menurut umpamanya menurut Imam Sibaweh, mungkin nanti berikutnya ada. Nah itu beda-beda pendapatnya ulama. Tapi mayoritas ulama, jumhurul ulama itu mengatakan yang paling makrifat adalah isim dhamir. Nah, dari jenis isim dhamir semuanya itu kan ada 12. Kalau didetailkan kan ada 14 jenis-jenis dhamir. Ya kan? Itu adalah mutakalim. Mutakalim terbagi 2. Ada mutakalim wahdah, ana atau dhamir tu atau ya mutakalim. Itu kan saya maksudnya. Kalau di mahal rofa dhamir munfasil ya ana. Kalau dhamir muttasilnya ya tu seperti nawa itu. Kalau mahal nasab ya berarti dhamir ya itu. Umpamanya dorobani gitu kan. Umpamanya warfa'ni warzukni. Nah, kalau menurut jumhur itu adalah dhamir, tapi dhamir yang mutakalim, diikuti mukhatab. Mukhatab ini ada 6. Ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kan itu 6, ya kan? Nah, itu dibanding daripada jenis-jenis dhamir, maka yang paling makrifat adalah dhamir mutakalim diikuti dengan dhamir mukhatab. Loh, ini kan pelan-pelan enak kan? Nah, itu nanti kalian langsung simak, langsung diamalkan, difahami enak. Itu yang pertama. Tsummal alamu, kemudian alam. Yang dimaksud alam di sini adalah nama. Yali, wala yali, mendampingi atau menyandingi apa alam al-mudmaro pada isim dhamir. Fit ta'rifi, di dalam isim ma'rifat. Wakila, dan dikatakan al-alamus sakhsiyu, al-alamu bermula nama, as-sakhsiyu yang bangsa saksi. Saksi itu nama-nama pribadi. A'rafuha itu paling ma'rifatnya alam, paling ma'rifatnya jenisnya alam. Li'annahu, karena sebenarnya alam saksi. Alam saksi itu alam nama pribadi. Contohnya Zaidun, Muhammad, Mahmud, ya nama-nama pribadi itu. Ya kalau di sini ya Ngadimin, Ngatio, kalau di Sunda ya Sujana, ya Pak, Sukarta, ya Juni, ya Juni kan nama Sunda ya. Nah itu alam saksi, itu a'rafuha. Li'annahu, karena sebenarnya alam saksi, layatana walu itu tidak mendapati, tidak mengenai biwatin dengan peletakannya wahidin yang satu, illa sahson kecuali seseorang wahidan yang satu, bikhilafi ghairihi berbeda lainnya alam saksi. Fa innahu, maka sesungguhnya ghairihi selain alam saksi, yatana walu itu mendapati, mengenai umuron pada perkara-perkara
adidatan yang banyak gampangannya, yang berbilang, maksudnya berbilang itu banyak, biwatin wahidin, biwatin dengan peletakan, dengan bikinan wahidin yang satu. Nah sekarang yang kedua, nggak apa-apa dikit-dikit, nanti pun dibahas masing-masing itu detail. Ini kan pengenalan. Yang kedua adalah alam. Maksudnya alam di sini itu adalah nama yang paling ma'rifat adalah alam saksi. Maksudnya alam saksi itu alam pribadi. Nanti kan ada alam itu su'alab umpamanya, itu nama untuk jenis ya. Kalau dibangunin tidur mulu cuci muka puyeng. Lalu kecapean main kali ya. Tidur jam segini. Nah itu alam yang dimaksud di sini adalah yang paling ma'rifat adalah alam saksi. Wah, apalagi kalau alamnya terkenal. Umpamanya Pak Jokowi itu, Pak Presiden Jokowi Dodo, itu alam saksi. Itu hampir seluruh dunia udah pada kenal. Donald Trump, wah kan orang semuanya kan kenal. Nah, beda umpamanya Amerika. Umpamanya Amerika itu kan nama negara, nama juga, tapi isinya orang banyak. Amerika juga macam-macam, ada Amerika Serikat, ada Amerika Latin, Amerika Selatan ya. Oh itu maksudnya alam saksi itu yang paling makrifat. Kemudian summasmul isaroti, kemudian isim isyarah. Isim isyarat, isim petunjuk, hadza, hadzani dan seterusnya. Tsummasmul mausuli, kemudian isim mausul, isim yang harus disambung, itu isim mausul. Tsummal mu'arrafu, kemudian isim yang dimakrifatkan bil adati dengan perabot, maksudnya perabot alif dan lam. Rajulun menjadi ar-rajul. Wa amma sadisu, dan adapun bermula yang keenam, fahuwa maka bermula asadis, ma itu isim, udhifa yang dimudhofkan apa ma, ila wahidin kepada salah satu minha dari yang lima. Yang lima itu isim domir, isim alam, kemudian isim isyarah, isim mausul, dan isim yang kemasukan al. Idhofatan maknawiyatan, dengan idhofah maknawiyatan yang bangsa maknawi, yang bangsa makna. Karena nanti ada idhofah, tapi bukan idhofah maknawiyah, tapi idhofah lafziyah. Pembandingnya nanti dalam bab idhofah dibahas. Ka gulami Zaidin, seperti gulami Zaidin, budaknya Zaid. Wahadha, dan budaknya hadha, budaknya ini. Wahadha dan hadha, warrajul dan rajul, laki-laki, ada alnya. Wahuwa, dan bermula asadis atau ma'udhifa ila wahidin minha bihasabit ta'rifi, itu dengan kadar memakrifatkan fi ratbati ma, di dalam tingkatannya isim, udhifa yang disandarkan apa isim ilahi kepada ma. Fal mudhofu, maka bermula yang dimudhofkan ilal alami kepada alam, isimna, isim yang dibuat nama, fi ratbatil alami, itu dalam tingkatan ma'rifatnya alam. Waha, dan ingatlah siapa kamu, kada seperti ini, fi ratbatil alam, illal ismu, kecuali isim, al mudhofu yang dimudhofkan ilad domiri kepada isim domir, ka gulami, seperti lafadz gulami. Fa innahu, maka sesungguhnya al ismul mudhof ilad domir, laisa, itu tidak ada apa al ismul mudhof ilad domir fi ratbatiz domiri, di dalam tingkatan isim domir. Bal fi ratbatil alami, bahkan atau malahan dalam tingkatan nama. Belum titik ya. Idlaukana, karena jikalau ada apa al mudhof ila dhamir
Firat bati dhamiri itu di dalam tingkatannya isim dhamir lama soha, maka tidaklah sah apa marortu bizaidin sahibika, berjalan siapa saya bizaidin bertemu dengan Zaid. Siapa itu Zaid? Sahibika, yaitu sahib kamu. Ini sifatu, karena bermula, ini agak jelimet dikit ya, tapi kudu paham. Ini sifatu karena bermula isim sifat. La takunu itu tidak ada apa asifah. A'rafa itu lebih ma'rifat minal mausufi dari mausufnya. Udah segitu dulu deh. Bal mithluhu, bal mithlahu, tanggung ya. Bal mithlahu, bahkan semisal mausuf audunahu atau di bawahnya mausuf. Udah segitu dulu. Kalau Ibnu Isa kalau nggak diberhentiin nanti nggak diterang-terangin. Coba perhatikan, kalian sambil sebutkan. Yang ketiga isim isyarah. Yang keempat mausul. Yang kelima yang dimudhofkan al-mudhof, al-mu'arraf bi'al. Al-mu'arraf bi'al yang dimakrifatkan dengan kemasukan al, gitu ya. Ini yang kelima. Nah, yang keenam itu al-mudhof yang dimudhofkan ila ahadil khamsah, gitu aja. Yang keenam yang dimudhofkan kepada salah satu 5 yang di atas. Nah, itu maksudnya. Jadi isim ma'rifat yang pertama adalah isim dhamir. Yang kedua adalah alam atau nama. Yang ketiga adalah isim isyarah. Yang keempat adalah isim mausul. Yang kelima adalah isim yang kemasukan al. Rajulun menjadi ar-rajul. Nah, itu maksudnya. Nah, yang kelima itu yang dimudhofkan kepada salah satu 5 ini. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Maksudnya ada pembahasan khusus. Maksudnya pembahasan khusus wahiyya fi rotbati ma udhifa ilaihi. Kan gitu. Isim yang dimudhofkan kepada salah satu 5 ini, kadar kemakrifatannya itu tergantung mudhof ilaihnya. Itu maksudnya. Kecuali isim apa tadi? Kecuali isim dhamir. Jadi gini, yang paling makrifat menurut jumhur udah jelas isim dhamir, diikuti isim alam. Isim dhamir tadi dijelaskan yang paling ma'rifat adalah dhamir mutakalim, kemudian mukhatab. Suryana bangun. Hei, hayya, lu ulang diterangin tidur baik kacau nih. Nama alam itu maksudnya alam sasi yang paling ma'rifat. Kemudian isim isyarah hadza hadhihi. Isim mausul aladzi aladani nanti dibahas. Kemudian isim yang kemasukan al. Contohnya umpamanya rajulun dikasih al menjadi ar-rajulu. Nah, yang keenam itu adalah yang dimudhofkan kepada salah satu yang di atas. Contohnya adalah umpamanya dimudhofkan baitun, dimudhofkan ke ya mutakalim menjadi baiti, rumahku, kan gitu. Cuman di situ dinyatakan kecuali isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat, ini berarti kan ini menarik untuk didalami. Kenapa yang dimudhofkan kepada isim dhamir enggak semakrifat dengan isim dhamir, tapi kadarnya adalah sama dengan alam atau nama. Ini sebagai pembandingnya dikasih contoh sama musonif, marortu
saya berjalan. Begitu saya berjalan, bi Zaidin, bertemu dengan Zaid. Siapa itu Zaid? Sohibika, yaitu sohib kamu, teman kamu. Saya tadi berjalan ketemu Zaid. Lah Zaid itu siapa? Sohibika, yaitu ini kan badal, ya kan? Atau kalau bahasa di situ sifat. Kalau sohibika dimudhofkan kepada ka, ini domir. Kemudian ini lebih makrifat. Masa ada sifat kok lebih makrifat dari mausubnya? Ini melanggar aturan. Nah, maka isim yang didomir, yang dimudhofkan kepada isim domir, pangkat kemakrifatannya, derajat kemakrifatannya itu sama dengan isim alam. Maksudnya isim alam itu isim nama. Jelas ya? Itu catatan yang harus kita ingat-ingat supaya kita nggak rancu kaitannya mengetahui kadar kemakrifatan daripada isim-isim domir. Cuman terlepas dari itu semua, nanti di belakang mungkin ada penjelasan. Yang paling makrifat itu adalah nama Allah. Lafzul jalalah itu adalah a'raful ma'arif. Mungkin nanti di bawah ada. Bahkan kalau nggak salah dalam sarah Jurumiyah itu Imam Haromen gara-gara menyatakan bahwasanya lafzul jalalah adalah a'raful ma'arif, itu beliau itu mendapat ringan daripada siksa kubur atau apa itu. Nanti ada keterangannya, mungkin di belakang juga ada. Oke, sekarang kita lanjutkan. Qala Ibnu Hisham, qala telah berpendapat siapa Ibnu Hisham, Imam Ibnu Hisham berpendapatnya begini. Wa za'ama, dan menduga siapa ba'duhum, sebagian nukhat. Maksudnya nukhat itu ulama nahwu, menduga za'ama an-nama, pada sesungguhnya isim udhifa yang dimudhofkan apa ma ila ma'rifatin, kepada isim ma'rifat. Fahuwa, maka bermula ma fi rotbati ma, itu dalam pangkatnya isim, tahtaha, yang ada di bawahnya ma'rifat. Wa yadullu, dan menunjukkan ala butlanihi, atas batalnya pendapatnya ba'duhum, apa qauluhu, ucapannya penyair, ka khuduril walidil musaqqabi. Itu saya lupa itu khudurul, saya belum mutolaah tadi. Ada yang buka kamus gak? Apa itu kemarin? Bukan kahuduril ya. Kahuduru fil walidil musaqqabi. Kahuduru fil walidil musaqqabi, seperti lafaz khuduru fil walid, itu khudruf. Ada musri anak kamus. Saya belum buka kamus itu. Ya orang habis maghrib tadi nggak diisi Arifin, biasanya Arifin yang isi. Al-musaqqabi, yang dilubangi. Itu menjadi contoh khudruf dimudhofkan kepada al-walid. Fawasful mu'arrafi, maka bermula sifatnya al-mu'arraf yang dimakrifatkan ilal mudhofi, kepada lafadz yang dimudhofkan bi'al, dengan al-mu'arrafi, yang dimakrifatkan biha, dengan al. Wasifat, dan isim sifat la takunu, itu tidak ada apa idhofah tadi, a'rofa, atau la takunu itu tidak ada apa sifat, a'rofa itu lebih ma'rifat minal mausufi, dari yang disifati. Jadi lafadz khudruf ya, itu dimudhofkan kepada al-walid. Al-walid itu ada alnya. Ya, walaupun al-walid itu ada alnya itu kan nggak menambah kemakrifatan, karena memang al-walid ini udah nama. Jelas nih. Nah, khudruf itu tidak lebih makrifat, karena khudruf itu kan isim mudhof. Sementara al-walid itu mudhof ilaih. Nah, itu tidak lebih makrifat daripada al-walid. Itu maksudnya. Begitu juga al-musaqqab, itu kan sebagai sifatnya.
Nah, al-musaqqab pun enggak lebih ma'rifat daripada huruf gitu loh. Dia intaha itu tulisannya alif sama ha. Itu juga saya tulis ya biar mudeng nih. Kalau kalian baca kitab ada tulisannya alif sama ha, itu singkatan dari intaha, telah rampung. Nah, apa yang rampung? Nah, failnya kepada Qaul Ibnu Hisham. Intaha telah rampung apa Qaul Ibnu Hisham. Wa inna ma qayyadna, udah titik. Wa inna ma qayyadna, dan bahwasanya mengkaidi, memberi kriteria siapa kami, al-mudhofa ila wahidin minha, al-mudhofa pada isim mudhof ila wahidin kepada salah satu minha dari 5 yang di atasnya, kami qayyidi bikaunil idhofati, dengan adanya idhofah. Ada itu maknawiyatan pada maknawiyatan itu yang bangsa maknawi. Alasannya li'annal idhofata, karena sesungguhnya idhofah al-lafziyata yang bangsa lafzi, la tufidu yang bangsa lafat, maksudnya lafziyah, la tufidu itu tidak memberi faedah apa idhofah lafziyah ta'rifal mudhofi pada memakrifatkan isim mudhof, kama sebagaimana keterangan saya yang akan datang apa ma fi babiha di dalam babnya idhofah. Aidon wasayati aidon wasayati, dan akan datang juga apa idhofah tadi, aidon kali juga. Oh, failnya udah ada. Wasayati, dan akan datang aidon kali juga sebagaimana idhofah lafziyah apa annal mudhofa, sesungguhnya mudhof isim yang disandarkan, idza kana itu apabila ada apa mudhof, ada itu sadidat tawahuli, sibuknya atau kok apa namanya kok sibuk sih. Idza kana, jika ada apa mudhof sadidat tawahuli, itu sangat sangat umum lah ya, fil ibhami di dalam kesamaran, ka ghairi itu seperti lafadz ghair. Wa apa itu? Wa mithlu, seperti lafadz ghair, wa mithlu dan mithlu, wa mithli dan lafadz mithli. La yata'arrafu, yang tidak bisa dimakrifatkan apa mudhof, aidon kali juga. Faya khusu, maka menjadi khusus bi dengan mudhof, aidon hali juga apa umumu kalamihi, umumnya kalamnya mudhof. Wa yustasna, tanggung itu. Wa yustasna, dan dikecualikan mimma dari keterangan dzukira yang telah disebutkan apa ma qablu dari keterangan sebelumnya. Wa dan bermula ma dzukira itu anal mudmaro, sesungguhnya isim dhamir, isim mudmar, a'raful ma'arifi, itu ma'rifatnya isim ma'rifat. Apa yang yustasna, nah ini yang tadi saya sampaikan, nanti ada ismullahi ta'ala, nama Allah ta'ala itu lafzul jalalah. Fa innahu, maka sesungguhnya ismullahi ta'ala alamun, itu alam, lidzati terhadap zat, al wajibil wujudi yang wajib wujudnya, al mustahiqi yang menghaki, li jami'il mahamidi terhadap semua pujian-pujian. Wa huwa, dan bermula ismullah nama Allah yaitu lafzul jalalah, ma'adzalika beserta itu
alamun lidzati al-wajibil wujudi al-mustahiqi li jami'il mahamidi a'raful ma'arifi. Nah itu kata kuncinya. A'raful ma'arifi itu paling ma'rifatnya isim-isim ma'rifat bil ijma'i dengan ijma'nya ulama, dengan sepakatnya ulama. Wa fi i'rabil Qur'an, dan itu di dalam kitab I'rabul Quran li Syihab Al-Halabi karya Imam Syihabuddin Al-Halabi An-Nasibawaihi, bermula sesungguhnya Imam Sibaweh. Oh iya, tadi yang saya bilang imam bukan Imam Haromen tapi Imam Sibaweh. Ru'iyah itu dilihatkan siapa Imam Sibaweh fil manami, di dalam tidurnya, jadi mimpi maksudnya. Fakila, maka dikatakan lahu kepada Imam Sibaweh, apa yang fakila maka ditanyakan, maksudnya lahu bagi Imam Sibaweh, apa yang kila, ma fa'alallahu bika, ma bermula apakah, fa'ala itu memberlakukan siapa Allah bika terhadap engkau. Fakola maka menjawab siapa Imam Sibaweh, adkholani al jannata. Masya Allah, ini luar biasa nih. Adkhola memasukkan siapa Allah ini kepadaku al jannata, pada surga. Fakila maka ditanyakan lahu kepada Imam Sibaweh, bimada, sebab apakah kok Allah sampai memasukkan engkau ke surga, itu maksudnya. Bikauli, ini jawabannya. Kola menjawab siapa Imam Sibaweh, menjawabnya begini, bikauli dengan ucapanku. Itu kalau ditakdirkan adkholaniyallahu al jannata bikauli, dengan ucapanku. Nah ini isi ucapannya, innasmahu, sesungguhnya asmanya Allah, a'raful ma'arifi, itu paling ma'rifatnya isim ma'rifat. Udah titik. Jadi kesimpulannya, ini belum tadi ya. Kenapa kok yang dimaksud kami kasih qayyid adalah idhofah di sini, idhofah isim yang dimudhofkan. No bangunin John, ngaji molor baik. Isim yang dimudhofkan itu adalah termasuk menjadi makrifat kepada salah satu yang 5, kan gitu. Yang dimaksud idhofah di sini adalah idhofah maknawiyah. Nanti ada keterangannya. Baitun dimudhofkan kepada ya, itu baiti. Nanti ada mudhof, doribu zaitin. Ini sebagai pembanding. Perhatikan cewek nih, dengerin. Doribu zaitin, doribu mudhof, zaitin mudhof ilaih. Idhofah yang seperti ini itu beda dengan idhofah seperti baiti atau baitullah atau abdullah. Kalau ini idhofah maknawiyah, kalau ini idhofah lafziyah. Ini asalnya adalah umpamanya ana bermula saya, doribu zaidin, itu di sini asalnya doribun zaidan. Cuman disampaikan doribu zaidin litakhfif. Ini sekilas info aja. Nanti dibahas dalam bab idhofah. Idhofah ini namanya idhofah lafziyah. Kalau idhofah lafziyah seperti ini enggak mempunyai fungsi, dalam arti mudhof menjadi makrifat karena dimudhofkan kepada mudhof ilaih, enggak ada. Tapi yang mempunyai fungsi adalah isim-isim biasa. Itu maksudnya idhofah maknawiyah. Jelas ya? Nah, kemudian yang terakhir tadi dikasih komentar bahwasanya Syekh Syihabuddin Al-Halabi dalam kitabnya I'rabul Quran
bahwasanya Imam Sibawayh mimpi. Ini luar biasa. Imam Sibawayh mimpi, dalam mimpinya itu bahwasanya Imam Sibawayh dimasukkan oleh Allah al-jannata ke surga. Kemudian ditanya, sebab apa sampai engkau bisa masuk surga? Sebab saya berpendapat bahwasanya lafzul jalalah yaitu Allah itu adalah a'raful ma'arif. Paling ma'rifatnya di antara isi ma'rifat itu ya lafzul jalalah. Membantah ucapan jumhur. Hei Suryana, lu masih meriang emang? Habis minum obat? Oh, ayo ngantuk mulu. Ini 3 orang nih. Perempuan ada nggak yang ngantuk mulu siapa? Ngaji Santi tidur lagi. Ngaji ngantuk, baik ya. Udah jelas titik ya, itu besok faslun. Besok dibahas tuntaslah dalam bab isim dhamir. Udah ibadah Allah. Anak cewek aja.
وسلم وبارك عليه. Baik, kalau kita lanjutkan apa? Kira-kira sikit. Ya, Halaman 145 bukan? ya. Waruhu salah satu. Adrubin itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruhu dan bermula roh. Salah satu adrubin itu ada 3 beberapa bagian. Adrubin ini ntar kalian artiin mukul lagi. Roh ada 3 pukulan, mukul siapa? Maksudnya apa namanya? Adrub di sini adalah adrub maknanya adalah bagian sama dengan aksam. Awaluha bermula awalnya salah satu adrub. Jadi roh itu ada 3 macam. Sultaniyatun itu yang bangsa sultaniyah. Ini jenis-jenis roh. Wasani dan bermula yang kedua, ruhaniyatun itu yang bangsa rohani. Bukan roh halus. Roh halus lagi ya Kak. Kadang-kadang statusnya rohani, kelakuannya roh halus. Oh iya besok siapa? San, salah satu jam 6:30 suruh ngambil nasi di Budemut. Tadi ada yang ngasih tahu. Wasalisu dan bermula yang ketiga, jismaniyatun itu yang bangsa jasmaniyatun ya jasmani. Famaudhi'us sultaniyati maka bermula tempat roh sultaniyah al-fuadu itu fuad, yakni mengendaki siapa musonif al-qalba pada hati. Ada roh ya yang tempatnya sultaniyah itu di hati. Wa maudhi'ur ruhaniyati dan bermula tempatnya roh yang ruhaniyah al-kabidu itu di mananya al-kabid. Kabid mana salah itu ya limpa ya. Maksudnya yakni asadro pada dada. Jadi kalau roh yang sultaniyah adanya di hati, tapi kalau roh yang ruhaniyah itu adanya di kabid, maksudnya kabid adalah as-sadra yaitu di dada. Wa maudhi'ul jasmaniyati dan bermula tempatnya roh yang jasmaniyah bainal lahmi wad dami itu ada antara daging dan darah. Wa bainal azmi dan antara tulang wal uruki dan urat-urat. Jadi kalau roh jasmani itu adalah antara daging dan darah, antara tulang dan urat. Fa in qila maka ketika ditanyakan apa yang qila, apa lafaz idza namal abdu kharaja ruhu amla. Nah ini pertanyaan gampang-gampang susah ini. Nah, iya kan? Fa in qila maka ya pertanyaannya sih gampang. Semua pertanyaan itu gampang. Kalian di sekolah tes ujian, gampang apa susah pertanyaannya? Gampang, nggak ada pertanyaan itu susah. Yang susah apa? Jawab. Itu geningan udah cerdas lu. Lah iya kan? Lah ya namanya persoalan apapun itu mudah semua. Yang susah adalah jawabannya. Nah, itu. Tawa lu mat. Lah iya kan? Lah kan emang begitu. Idza nama apabila tidur siapa al-abdu seseorang gampangannya kharaja itu keluar apa ruhnya amla atau tidak. Wah, ribet kan kalau orang tidur ruhnya ini keluar atau tidak. Nah, kalau dijawab rohnya keluar atau mati dia. Lah, itu kan jawabnya gampang-gampang susah. Maka qala qailun fa in qala maka jika bertanya siapa qailun orang yang berpendapat kharaja keluar apa ruh faqad akhta'a maka sungguh betul-betul salah siapa qail. Luruhnya keluar mau dijawab itu salah. Lah kok begitu? Nah, itu dijawab wa in qala dan jika menjawab juga siapa qail lam yakhruj tidak keluar apa ruh faqad akhta'a maka betul-betul salah juga. Dijawab rohnya keluar ya salah, dijawab rohnya tidak keluar juga salah. Terus bagaimana?
ngambang meren. Kan gitu. Maka fal jawabu bermula jawabannya apabila ada orang tidur rohnya itu keluar atau tidak. Nah ini jawaban yang benar. Dijawab keluar salah, dijawab enggak keluar juga salah. Jawaban yang benar ini idza nama itu apabila tidur siapa al-abdu seorang hamba kharaja maka keluar apa ruhuhu rohnya abd al jasmaniyu yang bangsa jasmani ma'al akli beserta akalnya wa masya dan berjalan apa roh ma'al akli roh kok bainas samai jalan-jalan tuh rohnya bainas samai antara langit wal ardi dan bumi. Jadi kalau orang itu tidur yang keluar itu adalah roh jasmani beserta akalnya jalan-jalan antara langit dan bumi. Oh, ada corona lihat roh ini. Corona di Mamarika lagi gawat ya. Corona di Indonesia macam-macam. Ada zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau. Oh, kalau kita ini masih zona kuning ya makanya masih ngaji. Kan gitu kan? Ya ngajinya pun tetap jaga jarak. Nah, itu maksudnya. Jadi keluar roh dan akalnya. Fa in kana maka jika ada apa al aklu akal ma'ahu itu beserta roh jasmani ro'a maka melihat siapa abd ma pada kejadian ro'a yang melihat siapa abd fil manami dalam tidurnya alias ngimpi. Kalau akalnya ikut maksudnya ikut roh jasmani maka ketika dia melihat apa yang ia lihat ya dia tahu. Itu kalau akalnya ikut serta sama roh jasmani. Wa illa dan wa illam yakun dan jika tidak ada apa al aklu akalnya ma'ahu itu beserta roh jasmani ro'a maka melihat apa roh jasmani ma pada sesuatu ro'a yang melihat siapa roh jasmani walakin dan tetapinya abad la yafhamu itu tidak paham siapa abad. Kalau seorang hamba tadi tidur kemudian yang keluar hanya roh jasmani sementara akalnya dia tidak ikut maka ro'a ma ro'a walakin la yafham. Dia tahu kejadian tapi nggak ngerti. Kan kadang-kadang gitu. Tahu gue tadi ngimpi apa tahu nggak mudeng gue. Kan gitu kan. Tapi ada yang kita ngimpi dalam mimpi itu jelas. Kita paham. Itu berarti roh jasmani keluar, akalnya bareng. Tapi kalau roh jasmani sendiri nggak dibarengi dengan akal, maka dia melihat sesuatu tapi nggak paham. Ro'a ma ro'a walakin la yafham. Jelas tuh. Nah itu bedanya. Jangan jadi paranormal. Ntar lagi jadi paranormal lagi loh. Fa'ingkila, fa'ingkila maka jika ditanyakan apa yang kila mal farku bainar ruhi warrawan ma itu apakah al farku bermula perbedaan bainar ruhi antara roh warrawan dan rowan. Kulna menjawab siapa kami ar-ruhu bermula roh itu la yadhabu wa la yaji'u. La yadhabu tidak pergi apa roh wala yaji'u dan tidak datang. Roh itu permanen, tidak pergi kemudian datang. Warrawan sementara warrawan dan bermula rawan itu yadhabu pergi apa rawan wa yaji'u dan datang apa rawan. Nah kalau rawan itu datang dan pergi. Wa idza zala dan apabila hilang apa ar-rawanu rawan nama maka tidur apa al-abdu seorang hamba. Wa idza zala dan apabila pergi apa ruh mati siapa al-abdu seorang hamba seseorang gampangnya. Kalau rawan ya ini bedanya roh dengan rawan. Kalau roh itu ada di diri seseorang itu permanen, nggak datang atau pergi. Kalau rawan itu datang dan pergi. Oleh karenanya kalau roh itu hilang mati. Tapi kalau rawan yang hilang
tertidur. Di rawan itu alam sadar berarti. Kan gitu kan? Nah, kalau alam sadarnya dia hilang, tidur dia. Itu maksudnya. Bedanya antara roh dan rawan. Jangan ngantuk Suryana. Rawan kesangannya rawon lagi. Iya kan? Aduh. Lah mana saya nggak dikasih sayurnya? Sayur apa? Nanti rawon. Rawan. Rawon. La ilaha illallah. Juni mana? BAB lagi dia. Wa mithlul iman, dan bermula perumpamaan wa mathalul iman, dan bermula perumpamaan iman bainar ruhi wal jasadi, yang ada antara roh dan jasad, kamathalis syamsi, itu seperti matahari, bainas sama'i wal ardi, yang ada antara langit dan bumi. Maksudnya bagaimana? Idza matal abdu, apabila mati siapa al abdu seseorang, zahaba maka pergi apa la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur la ilaha illallah ma'aruhihi, beserta rohnya abad, wayabko, dan utuh dan menetap apa Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah ma'a jasadihi, beserta jasadnya abad. Wa idastama'a, dan apabila kumpul apa iman apa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah soro, maka jadi apa keduanya imanan, itu iman. Jadi kalau ditanya pembandingnya ya, perumpamaan iman yang ada antara roh dan jasad itu seperti matahari yang ada antara langit dan bumi. Maka apabila seorang hamba itu meninggal, yang pergi itu hanya la ilaha illallah beserta ruhnya. Muhammadur Rasulullah itu masih utuh beserta jasadnya, itu begitu. Khukia anak Ilyas alaihissalam, wallahu alam bisawab. Dah kasihan unyil loh. Santi tidur. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.